Ketua KPU Hasyim Asyari, anggota KPU Betty Epsilon Idrus, bersama Sekretaris Jenderal KPU Bernard Dermawan Sutrisno menerima daftar penduduk potensial pemilih pemilihan atau DP4 dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai bahan penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 di kantor KPU, Kamis 2 Mei 2024. Sementara itu, Tito dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemerintah menyerahkan DP4 sebanyak 206.110.768 by name dan by address. Kemudian dalam konteks untuk mensukseskan pilkada 7 November, peran pemerintah yang paling utama adalah yang pertama adalah DP4, yaitu penyerahan data pemilih potensial. Pemilih potensial ini nilai dasar, karena di Kemendagri ada Dukcapil dan itu terekod setiap hari sangat dinamis, diinput oleh semua kabupaten kota setiap hari. Dan kriteria DP4-nya dua. Yang pertama tentunya warga negara Indonesia pilih 17 tahun 17 tahun sampai tanggal 27 November. Jadi datanya tentu agak berbeda dengan DP4 untuk pemilu 14 Februari. Kalau 14 Februari yang potensial memilih usia di atas 17 tahun sampai 14 Februari. Yang ini sudah kita hitung sampai dengan tanggal 7 November 2024 nanti yang berusia 17 tahun siapa saja, by name, by address, dan dibagi setiap provinsi, kabupaten, kota sampai kecamatan lengkap. Makanya tadi kalau dulu penyerahannya pakai buku tebal, ya sekarang penyerahannya dari simbolik saja karena tidak diterbitkanlah soft copy-nya. Hasyim dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Mendagri serta dukungan dan fasilitasi dari pemerintah, pimpinan Polri, TNI, dan BSSN pada tahapan pemilu dan kini sudah dimulai kembali tahapan pilkada. Dan tentu saja untuk memberikan kesempatan bagi warga kita yang misalkan kebetulan pada hari pemungutan suara nanti yang direncanakan pada tanggal 27 November 2024 tidak berada di tempat, itu juga masih kita berlakukan kebijakan tentang daftar pemilih pindahan. Tapi ini hanya berlaku yang lintas kabupaten kota untuk pemilihan gubernur sepanjang masih dalam satu wilayah provinsi. Tapi kalau posisinya pada hari di luar wilayah provinsi, itu saja tidak bisa dilayani sebagaimana pilpres kemarin. Demikian juga di tingkat kabupaten kota, sekiranya pada hari ada pemilih yang tidak berada di tempat domisilinya, pasti itu baru menggunakan hak pilihnya di TPS dengan menggunakan pindah milih tersebut. Lalu karena itu kami berharap teman-teman sekalian KPU provinsi kabupaten kota nanti bekerja dengan cermat supaya semua warga negara kita yang berusaha sebagai pemilih dalam pilkada dapat masuk dalam daftar pemilih dan dapat menggunakan hak pilihnya. Demikian juga kebijakan tentang TPS lokasi khusus juga akan kita tetap dilakukan. Karena ada warga kita juga pada hari bisa jadi belum bisa pulang, misalkan yang sekolah dinas, yang bekerja tambang, perkebunan, dan juga santri-santri atau ustadz di pondok pesantren yang pada hari dia bisa pulang, nanti telah kita dilakukan kebijakan untuk TPS lokasi khusus. Tapi sekali lagi, tentu kategorisasinya kita berbeda dengan pemilu 2024 karena lintas provinsi bisa dilayani untuk pemilu presiden, tapi pilkada ini dilayani hanya untuk yang di satu wilayah daerah pemilihan provinsi tersebut. Turut hadir Bawaslu, DKPP, BSSN, TNI, Polri, Kementerian lembaga lainnya serta pejabat eselon 1 dan 2, Setjen KPU dan KPU Provinsi.